Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Melani Yasinta. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengajarkan satu buah tepuk tangan, yaitu tepuk fokus. Mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus. Yeay! Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Adapun manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Contohnya, tanaman padi. Tanaman padi akan menghasilkan padi. Nah, padi ini akan diolah menjadi beras. Beras akan diolah menjadi nasi. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya, tanaman yaitu pohon-pohonan. Nah, pohon ini akan dihasilkan menjadi kayu. Yang ketiga yaitu ada perabot rumah tangga. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang keempat yaitu ada bahan pakaian. Nah, contohnya seperti tanaman pohon kapas. Nah, pohon kapas ini akan menghasilkan kapas. Kapas akan diolah menjadi benang. Nah, benang ini yang akan diolah menjadi pakaian. Dan yang kelima yaitu ada pewarna alami. Contohnya yaitu tanaman kunyit, ada tanaman daun sawi, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada untuk kesehatan. Nah, contohnya seperti daun seledri, daun lidah buaya, dan masih banyak yang lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama Dayu. Dayu senang membaca. Kali ini ia akan membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Dongeng ini berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki. Ia bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya.
Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermain bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa sedih dan kesepian. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak, dari dongeng pohon apel yang tulus, pesan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, sebagai makhluk hidup harus saling membantu, menyayangi, dan mengasihi satu sama lain. Yang kedua, membantu dengan tulus dan ikhlas hati, tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan yang ketiga, saling menjaga hubungan persahabatan dengan teman kita. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca dongeng, yang pertama yaitu lafal, yang kedua ada intonasi suara, yang ketiga ekspresi, yang keempat tanda baca, dan yang kelima suara yang lantang dan dapat didengar jelas oleh orang lain. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumahnya hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Nah, di kotak pertama, Dayu meletakkan 35 helai daun kering. Dan di kotak yang kedua, Dayu meletakkan 15 helai daun kering. Kemudian Dayu menjumlahkan kotak yang berisi 35 helai daun kering dan kotak yang berisi 15 helai daun kering. Hasilnya yaitu 50 helai daun kering. Nah, Dayu ingin tahu
Jika posisi kotak ditukar, apakah jumlahnya akan sama? Dayu meletakkan kotak yang berisi 15 helai daun kering ke depan dan kotak yang berisi 35 helai daun kering di belakang. Kemudian Dayu menjumlahkannya. 15 ditambah 35 hasilnya 50. Nah, setelah Dayu menukar kotak tersebut, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lainnya, yaitu 120 ditambah 930. Kita jumlahkan, hasilnya yaitu 1050. Nah, selanjutnya coba kita tukar posisinya. 930 ditambah 120 hasilnya yaitu 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120, yaitu sama dengan 1050. Selanjutnya, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak menemukan pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, pohon cemara dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya ingin menyanyikan lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Mari bernyanyi bersama Dayu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, anak-anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.